Untuk agenda hari ini adalah pledoi pembelaan dari kami selaku kuasa hukum Pak Isran Kuis, yang dimana di sini kami meminta kepada majelis hakim untuk putusan yang seadil-adilnya, dan dimana hari ini kita sudah mendengar semua bahwasanya permintaan kami dalam pledoi adalah ingin supaya ini bisa ada titik terangnya. Kita meminta ini supaya Pak Isran Kuis bisa dibebaskan, karena di dalam fakta persidangan jelas kok, di mana pengakuan dari berbagai saksi, baik itu saksi yang memang secara langsung diambil sumpahnya, dia menyatakan di situ bahwasanya untuk terkait kasus ini tidak ada unsur masuk dari Pak Isran Kuis terkait yang dituduhkan, baik itu dalam posisi penipuannya maupun penggelapannya, seperti itu. Bang, sekedar penjelasannya Bang, ketahui masyarakat Ya. Awal mula kasus ini Bang, atau kronologi kasus ini Bang, seperti apa? Ya, awal mulanya adalah Pak Isran Kuis ini kan awal pertamanya adalah dia bermitra dengan perusahaan, salah satu perusahaan PTSM, yang dimana beliau diminta oleh salah satu pimpinan daripada perusahaan PTSM untuk membantu mencarikan lahan, seperti itu, mencarikan lahan untuk di mana lahan itu perusahaan itu akan mereka jadikan jalur hauling, dan seperti itu emang ya. Jadi perlu, kalau abang mau tambahin soalnya. Jadi terkait awal mulanya dari pihak perusahaan yang dulu datang ke tempat kita atas nama Pak Julian David Hasudin ke rumah kediaman kami yang ada di Kiri Seberang di tahun 2021, datang yang pertama bersilaturahmi, yang kedua dengan maksud tujuan meminta bantuan orang tua saya atau Pak Isran Kuis untuk membantu melancarkan ataupun proses daripada pembebasan lahan untuk jalan hauling pihak daripada tekanan PT ISM yang saat ini yang disampaikan oleh Pak David pada saat itu adalah kepentingan dari Adaro, dengan beliau adalah anak cabang dari perusahaan Adaro yang bernama PT-nya itu kalau nggak salah ISM, Indotama Semesta Manunggal. Jadi beliau datang ke rumah saya beberapa kali, dan kedua kalinya beliau datang lagi dengan kakak sepupu saya yang namanya Ian untuk minta bantuan pembebasan lahan jalan tersebut. Yang mana lahan jalan itu dari pihak perusahaan melakukan crossing, menentukan titik koordinatnya, jek jalannya. Setelah itu nanti lahan tersebut didatalah kepemilikan lahannya, baru dimintalah Bapak Haji saya atau Pak Isran Kuis ini untuk bernegosiasi lahan itu ke masyarakat. Setelah dinegosiasi dan harga cocok, Pak Haji melakukan jual beli ke masyarakat, setelah itu dijual kembali ke pihak perusahaan. Nah, disitulah awal mulanya, awal mula daripada proses kerjasama yang dilakukan. Jadi antara Pak Haji Isran Kuis dengan pihak perusahaan yang diwakili Pak David Julian Hasudun, saya nggak tahu beliau selaku apa pada saat itu, namun beliau menyatakan kepada kami beliau adalah salah satu penanggung jawab di perusahaan tersebut. Nah, sehingga terjadilah ikatan kerjasama antara pihak perusahaan yang diwakili oleh Pak Julian David Hasudun dengan Pak Isran Kuis. Itu awal mulanya. Nah, sehingga berjalannya waktu, adanya permasalahan yang harusnya tidak sampai seperti ini, yang bisa diselesaikan secara baik, namun kita tidak tahu tiba-tiba ada laporan dari pihak perusahaan ke Kapolres Kutai Barat terkait dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan yang 372 kalau nggak salah itu pasalnya, yang pada saat itu kita juga belum tahu siapa sih yang disebutkan seperti itu, sehingga dalam proses ini sampai berjalannya waktu ternyata orang tua saya dituduh telah melakukan kegiatan penipuan terhadap perusahaan seperti itu, sampailah terjadi persidangan ini. Dan saya juga sempat menanyakan ke Pak David Julian Hasudun, ya kan, terkait yang ditipu itu apa dan nominal uang itu seberapa.
Dan saya beberapa kali pertama bertanya ke Pak David Jilan Hasudun, menanyakan kalau memang ada uang yang diambil lebih oleh orang tua saya, dasar hitungannya dari mana. Dan beberapa kali saya minta Pak Jilan David Hasudun untuk bisa melakukan perhitungan dengan kita terkait nominal uang dengan kesepakatan negosiasi antara perusahaan dengan Pak Jason Kuis. Waktu itu disepakati lahan yang diperjualbelikan ke perusahaan itu adalah senilai 10.000 sampai 30.000. Namun sampai detik ini akte notaris terkait jual beli yang ditandatangani oleh Julian David Hasudun dengan Pak Ihsan Kuis belum pernah dimunculkan atau tidak pernah dimunculkan di kita. Dan beberapa kali saya dengan kuasa hukum mendatangi kantor notaris yang bertempatan di daerah Barongtongko, Ibu Eparina dan Ibu Maria, untuk menanyakan akte notaris. Selalu saya diarahkan untuk meminta ke perusahaan dan harus atas izin perusahaan. Seperti itu. Mungkin jelas. Baik Bang, terkait dengan persidangan ya Bang, dalam dari pelapor dan sekarang tadi ditunjukkan pembuktian atau barang bukti dasar-dasar yang diduga satu penipuan itu. Ya, jadi dalam proses persidangan yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian itu tidak ada bukti yang mengarah terkait arah menuju proses yang dituduhkan terkait penipuan dan penggelapannya. Justru adalah kwitansi-kwitansi yang dimana di situ adalah bukti-bukti nyata pengeluaran-pengeluaran dari beberapa orang pemilik lahan. Seperti itu. Dan hasil daripada yang dibuktikan oleh di dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum, nominal yang dicantumkan dalam kerugian itu tidak sesuai dalam perhitungannya. Gitu. Tidak secara terperinci, tidak secara global, tidak ada hitungan yang dituduhkannya. Yang dimana yang di awalnya hanyalah sebesar 176 sekian, ini menjadi 470 sekian. Kan seperti itu. Jadi dalam waktu sangat jauh ya Pak. Jauh. Dari yang dituduhkan kepada Betul. mereka terkait ketundaannya sidang hari ini dan juga apa menjadi harapan untuk persidangan. Harapan kami meminta agar majelis hakim untuk mengabulkan pembelaan kami, ya, memberikan putusan yang benar-benar adil pada kami, pada klien kami juga, bahwasanya memang ini tidak ada unsur yang dimaksud dalam penipuan maupun penggelapan yang dituduhkan. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah yang terkait masalah yang melaporkan. Nah, yang melaporkan ini adalah seseorang yang tidak mengatasnamakan perusahaan, artinya mengatasnamakan secara pribadi. Dia melaporkan dengan dasar tujuan penipuan dan penggelapan yang dimana dituduhkan berdasarkan laporan secara pribadi, bukan mengatasnamakan atau diberikan kuasa oleh perusahaan. Dan itu pengakuan itu beliau sampaikan di dalam persidangan saat itu. Bang, bagaimana? Ya. Apa keyakinan Abang ini bahwasanya klien Abang ini tidak bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa, Bang? Yang pertama dari posisi perhitungan yang dituduhkan itu tadi, yang disangkakan kepada klien kami, itu sudah salah dalam dakwaan. Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah keterangan saksi-saksi fakta yang bersangkutan. Baik itu dari Pak Senio L. Wilson, baik itu dari Rusdi maupun dari Pak Ardiansa sendiri atau Pak Farid sendiri menyatakan di situ bahwasanya Pak Senio L. Wilson menyatakan di situ bahwasanya lahan itu belum ada terjadi jual beli antara Pak Ihsan Kuis dengan Pak Senio L. Wilson. Yang kedua adalah Pak Rusdi menyatakan dia sudah menerima down payment atau DP daripada Pak Ihsan Kuis, masih menerima lagi uang daripada pihak perusahaan. Setelah menerima uang dari pihak perusahaan, dia tidak sampaikan itu kepada Pak Ihsan Kuis bahwasanya dia sudah menerima pelunasan tersebut. Sehingga karena beranggapan Pak Ihsan Kuis itu belum ada pelunasan dari perusahaan, beliau mengeluarkanlah uang pribadinya untuk menyelesaikan pembayaran tersebut kepada Pak Rusdi. Seperti itu. Ada lagi bukti lain Bang? Terkait bukti lain adalah kwitansi yang didasarkan sebagai dasar laporan, yang dimana kwitansi itu sudah diakui bahwasanya daripada beberapa orang bahwasanya memang kwitansi itu diperuntukkan untuk Bu Susinta Yuliana, bukan untuk ketujuh orang ini tersebut.
Nah, dan di dalam pengakuan itu memang kwitansi itu awalnya adalah bertuliskan nominal saja dan tanda tangan Pak Isran Kuis, tidak ada keterangan di situ menyampaikan untuk pelunasan pembebasan lahan kepada si A, si B, si C, si D tadi. Seperti itu. Artinya klien abang ini nggak melakukan penggelapan gitu ya bang ya? Kalau untuk itu kami berkeyakinan seperti itu. Artinya memang dari fakta persidangan memang di situ jelas bahwasanya memang tidak ada unsur penggelapan penipuan yang terjadi kepada klien kami. Bang, mulai dari penyidikan ini bang, di Polres sampai ke persidangan ini bang, kira-kira apa saja bang kejanggalan yang abang alami? Yang pertama kita meminta pada waktu itu kepada penyidik, yang pertama adalah bukti dasar untuk melaporkan klien kami. Yang pertama adalah di mana bukti PPJB hari ini. Itu tidak pernah ditunjukkan. Sampai adanya ke persidangan hari ini, sampai ke pembuktian hari ini, tidak pernah ditunjukkan oleh kami. Sedangkan itu adalah dasar utamanya sebenarnya. Dari mana? Dari PPJB itu akan ketahuan siapa yang menggelapkan. Apakah pihak perusahaan ataukah pihak Pak Isran Kuis sendiri. Karena di dalam perjanjian itu tertuang segala nominalnya. Seperti itu. Ada lagi bang, mau disampaikan bang? Yang kedua, terkait mengenai barang bukti yang hari ini kita pertanyakan adalah mengenai masalah uang yang dijadikan sebagai dasar alat bukti hari ini tidak pernah ditampakkan dalam persidangan. Seperti itu. Jadi pada waktu itu Pak Rusdi menyampaikan di dalam persidangan, dia menyampaikan bahwasanya dia menyerahkan uang yang hasil daripada pemberian Pak Isran Kuis sebesar 100 sekian juta, ya kan? Kepada penyidik, ya kan, diserahkan kepada penyidik, tujuannya adalah ini loh saya kembalikan. Pada waktu itu penyidiknya berinisial RS ini tadi, dia menyampaikan ya sudah Pak, kalau gitu kita ini kami tahan dulu untuk jadikan sebagai dasar alat bukti kami nanti untuk di persidangan. Nah, cuman kita sempat pertanyakan di dalam persidangan, tidak pernah dilihatkan barang bukti tersebut. Kami tanyakan terkait berita acara itu, mereka tidak bisa membuktikan itu. Artinya yang hari ini kita pertanyakan, mana uang tersebut yang dijadikan dasar alat bukti. Dan yang kedua adalah mana bukti PPJB ini tadi. Itu yang kita pertanyakan. Karena ketika PPJB hari ini ditunjukkan, kita akan tahu siapa yang melakukan penipuan dan penggelapan hari ini. Apakah dari pihak perusahaan atau dari pihak klien kami. Sumber uang yang tadi bang yang disebut tadi bang dari mana bang? Sumber uang yang uang tersebut adalah uang dari Pak Isran Kuis untuk melakukan pelunasan kepada Pak Rusdi saat itu sebesar 103 juta. 103 juta 100. Betul. Uang tersebut sudah diserahkan kepada Pak Rusdi dengan dasar karena saat itu Pak Rusdi tidak menyampaikan kepada Pak Isran Kuis bahwasanya dia sudah menerima uang dari perusahaan terkait pelunasan tersebut. Karena pada waktu kami meminta keterangan oleh Pak Rusdi, dia menyampaikan saya sudah menerima down payment dari Pak Isran Kuis sebesar 10 juta. Nah, setelah saya sudah menerima 10 juta ini, saya diperintahkan oleh Pak Isran Kuis untuk menemui perusahaan untuk meminta pelunasan tersebut. Itu menurut keterangan dari Pak Rusdi pada waktu di persidangan saat itu. Dia menyampaikan tersebut, akhirnya dia pergilah ke perusahaan tersebut. Menurut keterangan dari Pak Rusdi, dia menyampaikan bahwasanya dia sudah menerima uang dari Pak Julian David Asudungan, menerima uang 50 juta cash, 43 juta sekian melalui transfer terkait pelunasan tersebut. Setelah Pak Rusdi sudah menerima ini tadi, dia tidak menyampaikan, mengkonfirmasi kepada Pak Isran Kuis bahwasanya dia sudah menerima pelunasan tersebut. Sehingga Pak Isran Kuis beranggapan bahwasanya perusahaan belum memberikan pelunasan. Nah, dengan secara inisiatif, Pak Isran Kuis mengeluarkanlah uang pribadinya dia sebesar uang 103 juta 100 itu tadi untuk diserahkan kepada Pak Rusdi. Dokumentasi kami ada. Jadi di situ tertera bahwasanya Pak Rusdi menerima secara langsung uang tersebut dari Pak Isran Kuis. Nah, uang itulah yang dijadikan dasar hari ini yang disampaikan oleh Pak Rusdi bahwasanya itu yang diserahkan kepada penyidik. Dan penyidik menyampaikan uang ini sementara kami amankan untuk sebagai dasar alat bukti dalam persidangan. Tapi sampai mau mendekati berakhirnya persidangan ini, uang tersebut tidak pernah ditunjukkan di dalam persidangan. Kan begitu. Nah, yang seharusnya hari ini
seseorang yang melakukan kemitraan dengan perusahaan dengan itikat baiknya untuk melakukan perbuatannya untuk menyelesaikan segala lahan yang ada, ya kan, dengan secara itikat baik, hari ini dituduhkan sebagai pelaku penipuan dan penggelapan, kan gitu. Seseorang yang membangun kemitraan dengan baik hari ini harus masuk bui. Yang seharusnya Pak Rusdi hari ini yang memang dengan sadar dan jelas melakukan perbuatan itu, kenapa harus Pak Isran Quis yang masuk? Seperti itu. Baik. Ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih Bang. Ya.